Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muammar dengan NIM 22811314997 dari kelas A30. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eksplorasi fikih lingkungan. Nah, fikih lingkungan adalah penerapan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Seiring meningkatnya kesadaran global tentang perubahan iklim, peran fikih menjadi relevan untuk mendukung keberlanjutan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Hal ini bisa kita lihat sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, yang berarti bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Dalam konteks ini, fikih memberikan panduan bagaimana umat muslim harus bertindak, termasuk dalam penggunaan sumber daya alam, energi, dan pengelolaan lingkungan. Nah, konsep maslahah atau yang kita kenal dengan konsep kepentingan umum dalam fikih menjadi landasan penting untuk mendukung keberlanjutan. Segala tindakan yang membawa manfaat bagi banyak orang, termasuk pelestarian lingkungan, dianggap sebagai kewajiban kolektif. Sebaliknya, mafsadah atau kerusakan harus dihindari karena akan merugikan manusia dan ekosistem. Dalam hal ini, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan masuk dalam kategori mufsadah karena tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesejahteraan generasi mendatang. Fikih memandang eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sebagai bentuk tindakan yang melampaui batas, yang mana dilarang di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran surat Al-A'raf ayat 56. Ayat ini menjadi peringatan bahwa tindakan manusia yang merusak keseimbangan alam adalah dosa. Eksploitasi berlebihan terhadap hutan, air, dan bahan tambang, misalnya, tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis, tetapi juga memperburuk dampak perubahan iklim. Penggunaan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air sesuai dengan prinsip maslahah dalam Islam. Energi ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga lebih berkelanjutan dibanding energi fosil yang merusak. Dalam fikih, penggunaan teknologi yang mendukung maslahah harus didorong, terutama jika dapat mengurangi mufsadah. Oleh karena itu, investasi dalam energi terbarukan dapat dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab agama untuk menjaga bumi. Fikih lingkungan juga menekankan pentingnya efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk hemat air, bahkan ketika sedang berwudu, meskipun memiliki akses air yang melimpah. Prinsip ini relevan dalam mendorong perilaku berhemat energi dan pengelolaan sumber daya secara bijak. Hemat tidak hanya berarti mengurangi konsumsi, tetapi juga memanfaatkan teknologi yang mendukung efisiensi. Dalam pandangan Islam, bumi adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Konsep ini menuntut manusia untuk bertindak secara bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya, menghindari kerusakan, dan memastikan keberlanjutan. Kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan seperti reboisasi, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon selaras dengan nilai-nilai fikih lingkungan. Fikih juga mendukung pendekatan holistik dalam mengelola lingkungan. Hal ini berarti setiap keputusan terkait eksploitasi sumber daya alam harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan manusia. Dalam hal ini, konsep tadabbur mengingatkan manusia untuk memikirkan akibat dari setiap tindakan mereka, sehingga
keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada keuntungan jangka pendek. Eksploitasi berlebihan sering kali didorong oleh kepentingan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan mafsadah yang ditimbulkannya. Fikih mengajarkan bahwa kekayaan yang berasal dari sumber daya alam harus didistribusikan secara adil dan digunakan untuk kebaikan bersama. Kenamakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial. Peran komunitas Muslim sangat penting dalam mendukung upaya keberlanjutan melalui masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam. Kesadaran lingkungan dapat ditingkatkan. Edukasi tentang fikih lingkungan seperti pentingnya mengurangi jejak karbon, mengelola limbah, dan menggunakan energi terbarukan dapat disampaikan secara praktis dan aplikatif. Dengan cara ini, umat muslim dapat menjadi teladan dalam menjaga bumi. Nah, pada akhirnya fikih lingkungan adalah wujud nyata dari rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan alam. Menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral setiap individu muslim. Dengan menerapkan prinsip maslahah dan mufsadah, umat Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih lestari dan berkelanjutan. Nah, dalam hal ini pandangan saya adalah fikih lingkungan harus menjadi bagian dari gerakan global untuk mengatasi krisis iklim. Konsep maslahah dan mufsadah sangat relevan untuk memberikan panduan etis dalam kebijakan lingkungan. Umat Islam perlu mempraktikkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, karena menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga bentuk kontribusi terhadap kemaslahatan dunia secara menyeluruh. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.